Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang coding dan kecerdasan artifisial. Saya kira kelas 7 atau anak-anak yang seusia kalian sudah mengenal kecerdasan artifisial. Contohnya apa sih? Ya, AI itu nama lain dari kecerdasan artifisial kan? Oke, apalagi? Contohnya apa? ChatGPT tadi ada yang bilang. Terus apa lagi? Gemini, Meta AI. Ada yang bilang DeepSeek tadi. Terus apa lagi? Hah? Cici. Oke, semuanya punya ciri khas masing-masing. Oke, setiap orang mungkin juga akan menggunakan aplikasi itu dengan tujuan yang berbeda. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya, menurutmu bagi yang udah pernah nyoba aplikasi AI itu, menurutmu pintar atau bloon sih? Siapa yang jawab bahwa aplikasi AI itu awalnya adalah pintar? Ada? Ada yang mau jawab? Ada? Saya pengen tahu, ada yang menganggap itu pintar atau bloon? Hah? Pintar ya? Ya, oke, pintar. Kenapa pintar? Kalau mencari apa-apa keluar ternyata. Kalau kita mau, misalnya, contohnya apa? Mencari apa-apa keluar itu. Di satu bahasa Jawa muncul bahasa Jawa, begitu ya? Apa lagi? Hah? Bikin pantun, bisa muncul. Apa lagi? Hah? Mengerjakan pekerjaan, mengerjakan PR, contohnya skripsi. Waduh, kelas 7 udah skripsi. Apa lagi? Oke. Sebenarnya kalau dia bisa menyediakan informasi yang kamu butuhkan, dia bisa menyediakan, ada kalanya juga informasi yang disediakan perlu dipilah lagi. Tidak harus langsung semuanya dipakai, harus diedit lagi. Tapi di awal sebenarnya aplikasi AI itu bukan aplikasi yang pintar-pintar banget. Awalnya sih blow on. Kenapa kok bisa pintar Pak akhirnya? Karena semua orang banyak yang pakai. Coba kalau di sini ada berapa orang? 32 orang kan? 32 orang pakai AI semuanya. Jadi 32 orang itu melatih dia. Itu baru satu kelas kamu. Bagaimana kalau kelas-kelas seluruh dunia? Jadi anak-anak yang seusia kamu melatih juga dia. Belum yang sudah dewasa dan seterusnya. Jadi banyak orang yang ikut berkontribusi melatih AI sehingga menjadi pintar dia. Banyak orang yang pakai berarti banyak informasi yang dia terima, kemudian dia bisa suguhkan memberikan informasi yang lebih akurat. Berarti semua orang yang memakai AI itu melatih itu. Oke ya. Oke. Yang mau kita bahas sekarang itu tidak menerapkan itu dulu. Yang mau kita harapkan adalah kamu tahu sih apa sih konsep dari penerapan berpikir komputasi dalam pengolahan data. Kecerdasan artifisial itu juga mengolah data. Nah, sekarang kita juga harus tahu karena kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan. Sebenarnya kecerdasan buatan itu lebih pintar mana sih kalau sama kecerdasan manusia? Lebih cerdas manusia dong, karena yang bikin juga manusia ya, sama aja. Oke, logikanya seperti itu. Nah, ini yang mau kita pelajari. Contohnya seperti apa Pak? Berpikir komputasi itu. Nah, ini nih. Pernah bulan Juli yang lalu kalian liburan kan? Oke, liburannya berapa lama? 3 pekan kan? Nah, ada yang keluar kota nggak sih? Banyak ya yang keluar kota. Beberapa dari kalian keluar kota. Direncanakan nggak? Ya. Dipersiapkan nggak? Ya, pasti itu. Supaya liburanmu menyenangkan dan ideal buat kamu. Semua keluargamu juga ikut senang. Sekarang saya punya cerita kayak gini. Bayangkan kamu diberi tanggung jawab untuk merancang liburan keluarga. Kemudian liburan itu harus menyenangkan. Syaratnya itu menyenangkan. Liburan itu harus hemat, nggak boros. Kemudian liburan itu
cocok untuk semua usia di keluarga kamu. Karena ada ayah kamu, ada mama kamu, ada kamu sendiri, mungkin punya kakak, punya adik, punya nenek, atau mungkin kakeknya juga ikut. Jadi semuanya harus happy kan begitu. Tapi juga harus hemat. Oke, kita harus menciptakan aktivitas yang bisa menyenangkan banyak orang. Nah, gitu kan? Nah, sekarang saya punya berikutnya ini. Kalau di sini tertulis tulis 3 hal yang kamu inginkan saat liburan. Tulis sama dengan pikirkan aja dulu. 3 hal yang kamu inginkan saat liburan. Kalau liburan kamu pengennya apa aja? 3 hal. Silakan kelompok 1, 2, 3 dan 4 pikirkan. Ini kelompok berapa sih? Ini kelompok 4. Ini kelompok 4. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, 4 ya. Oke, sekarang pikirkan 3 hal aja, bebas. Nggak ada benar dan salah. Oke, diskusikan. Waktunya 30 detik. 3 hal yang kamu inginkan saat liburan. Terus? Oke, bisa diwakili satu orang? Davin? Apa tadi? Bersenang-senang. Oke. Makan yang enak. Bersenang-senang. Makan yang enak. Menikmati suasana. Terima kasih kelompok 1. Ini kelompok 2 apa aja? Penginapan, pemandangan yang bagus, makan enak. Oke, penginapan, pemandangan bagus, makan yang enak. Terima kasih kelompok 2. Masih ingat yel-yelnya? Coba yel-yelnya. Oke. Terima kasih kelompok 2. Jadi tadi penginapan, makan yang enak, terus pemandangan yang bagus. Terima kasih. Saat liburan. Transportasi yang nyaman, Makanan yang enak, transportasi yang nyaman, lantas menyenangkan. Oke. 4. Silakan kelompok 4. Apa aja yang kamu inginkan saat liburan? Pengalaman yang seru, penginapan yang nyaman, tempat wisata yang asri. Oke, terima kasih kelompok 4. Ada jawaban yang salah, semuanya benar. Ya, oke. Berikutnya, ini contohnya tempat yang adem, banyak makanan enak, ada kolam renang. Di contoh ini ada yang punya enggak sih? Kelompok 2 ada? Kelompok 1 ada nggak? Oke, kelompok 4 ada. Kelompok berapa ini? 3 ada. Apa itu? Makan enak. Ternyata kelompok 4 kelompok di kelas 7A ini ada kesamaan, yaitu makanan enak. Di kelas lain, di pelajaran yang sama, itu tempat yang ini yang dia mau, tempat adem. Tapi ternyata tiap kelas beda-beda ya keinginannya, dan itu tidak salah. Oke, sekarang ini pikirkan 2 hal yang harus kamu pertimbangkan saat liburan. Apa ya yang kamu anggap penting? Oke, budget sama waktu. Jadi uang sama waktu. Oke, terima. Apa kelompok 2 yang perlu dipertimbangkan? Budget sama kondisi. Oke, ada kelompok lain yang udah siap. Ini kelompok 4. Nah, kelompok 4 apa yang 2 hal yang harus dipertimbangkan? Barang bawaan. Oke, uang yang dikeluarkan. Berarti barang bawaan sama uang. Oke, terima kasih. Kelompok 3 apa ini? Penginapan, transportasi. Ada satu hal. Tantangan apa saat liburan itu? Coba pikirkan sebuah tantangan saat kamu liburan.
Oke, kelompok 1 siap? Kelompok 4, oke? Selain Ustaz ada nggak? Selain Ustaz ada nggak? Nah, yang mewakili siapa? Ada nggak? Yang harus dipertimbangkan. Apa? Apa itu? Kondisi cuaca menjadi penting sebagai tantangan. Oke, itu dari kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 2 udah siap nggak sih? Kelompok 2 apaan? Hemat budget semaksimal mungkin. Kelompok 3 sudah siap? Oke. Apa itu? Hah? Jadi bokeh. Oke. Kelompok 4 apa? Apa kelompok 4? Jika ada satu keluarga yang sakit, kasihan nggak itu liburan gitu. Oke, terima kasih. Yang harus kamu pertimbangkan apa? Apa itu? Kondisi cuaca menjadi penting sebagai tantangan. Oke, itu dari kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2 udah siap nggak sih? Kelompok 2 apaan? Hemat budget semaksimal mungkin. Kelompok 3 sudah siap? Oke. Apa itu? Hah? Jadi bokeh. Oke. Kelompok 4 apa? Apa kelompok 4? Jika ada salah satu keluarga yang sakit, kasihan nggak ikut liburan gitu. Oke, terima kasih. Jawabannya semuanya benar. Ya. Lihat nih yang saya contohkan. Apa itu? Ada yang menyebutkan uang? Ada. Ada yang menyebutkan uang ternyata. Tetapi peserta liburan itu juga penting. Jika tidak ada yang ikut atau ada yang tertinggal kalau bisa itu juga kasihan. Kalau di sini jadi bokeh katanya kelompok 3. Kelompok 1 adalah karena faktor cuaca ya. Oke. Kelompok 2 apa tadi? Duit ya, kaitannya sama duit. Oke, ada ya. Oke. Lihat baik-baik nih. Ternyata merencanakan sebuah liburan itu bukan sesuatu yang sederhana, ya harus perlu dipikirkan. Nah ini coba bisa dibaca para. Ternyata merencanakan liburan itu bukan hanya soal destinasi. Ya, kita perlu berpikir sistematis, mulai dari memecah masalah, mencari pola, memilih yang paling penting, hingga menyusun langkah-langkah logis. Nah, hari ini kita akan belajar cara kerennya dengan berpikir komputasional. Oke. Jadi ada berpikir komputasi itu seperti itu tadi. Tadi memikirkan 3 hal menjadi 2 hal, menjadi 1 hal. Itu sudah berpikir komputasi. Oke ya. Hari ini berpikir komputasi itu apa aja? Nah, lihat nih baik-baik. Berpikir secara komputasi itu apa aja? Komputasi itu seperti komputer ya. Komputer itu cara kerjanya seperti apa? Atau berpikir komputasi itu seperti apa? Ini contoh yang pertama. Yang pertama adalah apa aja? Dekomposisi. Kemudian yang kedua apa? Pengenalan pola. Kemudian yang ketiga apa? Abstraksi. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, desain algoritma. Ini berpikir komputasi. Hari ini yang mau kita pelajari yang mana dulu, Pak? Yang biru dulu. Apa itu? Apa itu dekomposisi? Kayak gini nih. Nah, kalau masalah liburan ini perlu dipecahkan nggak sih? Perlu ya. Oke. Memecahkan masalah besar menjadi kecil. Kalau masalahnya adalah liburan, itu masalah besar. Supaya enak, berarti harus dipecah menjadi kecil-kecil. Itu sudah berpikir komputasi. Masalah besar dibikin masalah kecil-kecil, kemudian langkah-langkah dan seterusnya. Oke, sekarang mengapa kita perlu berpikir komputasi, khususnya dekomposisi? Apa pentingnya? Oke,
Tuh berarti nanti kalau ada di lembar kerja itu berarti menyederhanakan masalah besar menjadi masalah kecil-kecil. Yang berikutnya apa ini? Setelah masalah yang kecil-kecil itu, fokus berikutnya adalah menyelesaikan bagian demi bagian. Oke. Kemudian dari bagian-bagian itu ada keterkaitan nggak? Melihat hubungan antar bagiannya tadi. Kemudian yang terakhir ini yang harus kita amalkan, bekerja sama dalam tim. Oke ya. Sekarang mari kita selesaikan masalah. Kita mau menyelesaikan masalah. Ya. Sekarang saya minta tolong setiap kelompok mengirimkan satu orang untuk switch. Coba saya minta tolong satu orang yang dikirim ke sini untuk switch, satu orang aja. Tugasnya cuma switch, gitu aja kok. Ayo, satu orang. Ayo. Kelompok 4, satu orang, siapa yang mau dikirim? Dua. Kelompok 4 dulu. Oke ya. Ingat baik-baik ya, siapa pemenang pertama, kedua siapa, ketiga siapa. Oke. Yuk. Oke, sekarang sulit cari pemenang pertama. Ayo, silakan kasih. Ya. Siapa yang pertama? Kelompok 4. Yang kedua? Oke, siapa? 2. Orang yang ketiga? Siapa yang ketiga? Kelompok 3. Yang keempat adalah kelompok 1. Oke, silakan kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Oke ya. Apa masalahnya? Silakan yang di kertas kamu itu udah kamu siapin lah, ya. Yang di kertas catatan kamu, cari kertas siapkan. Nah, yang nomor 1 tadi adalah kelompok 4. Ini yang muncul. Nah. Apa itu? Menyelesaikan tugas membersihkan kamar menjadi langkah kecil-kecil. Kelompok 4 mana? Nah, tugasmu adalah membuat langkah-langkah untuk membersihkan kamar. 1 apa, 2 apa, 3 apa sampai selesai. Oke ya. Kemudian yang bagian kedua, kelompok 2, uraikan proses memasak nasi di rice cooker. Oke? Silakan kamu diskusikan langkah pertama apa, kedua apa sampai langkah terakhir. Bukan, kertas yang satunya, kertasmu sendiri. Oke. Kertas sendiri ya. Yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga adalah uraikan langkah-langkah membuat jus jeruk. Tiga siapa nih? Kelompok 3. Langkah pertama apa? Sampai langkah yang terakhir sampai disajikan. Oke. Kemudian yang keempat. Yang keempat ini bagaimana cara menguraikan kebiasaan persiapan ujian matematika. Ya. Apa ya? Waktunya terbatas cuma 5 menit. Oke. Dengan bikin siapa yang nulis? Ayo. Siapa yang nulis? Yang main jangan nganggur harus memikirkan atau dibikin dia. Oke ya. Silakan lanjutkan sama belajar waktu persiapan ujian matematika. Yang pertama apa?
3 ya. Ini kelompok 3 apa sih? Bikin apa sih? Kelompok 3 ada salah satu yang bisa menjelaskan? Membikin apa? Membuat jus jeruk. Bikin langkah-langkahnya ya. Oke. Sudah sampai langkah ke berapa? Rencananya sampai berapa langkah? 5 kurang 1. Oke. Saya tunggu atau saya geser ke kelompok lain? Oke. Ini kelompok, ini adalah kelompok 4. Halo kelompok 4. Bikin apaan? Bikin apaan? Membersihkan kamar. Iya. Udah berapa langkah yang kamu bikin? 5. Rencananya berapa? Sampai selesai aja. Ya, kira-kira berapa? Sampai 100 langkah? Enggak lah ya. Sampai berapa? 10. Oke, nanti kita tolong siapa yang ngomongkan ya. Boleh 2 orang. Oke. Kelompok 2, bagaimana nih kelompok 2? Kelompok 2 apaan? Apa itu? Memasak nasi di rice cooker. Apa? Faras? Uraikan proses memasak nasi di rice cooker. Oke, uraikan proses memasak nasi di rice cooker. Udah berapa langkah nih? Udah berapa langkah Faras? 4 ya? Rencananya berapa langkah? Oh. Berapa langkah? Ini saya tunggu atau saya geser ke kelompok lain nih? Geser ya. Oke. Kelompok 1. Apa kabar kelompok 1? Bikin apaan? Bagaimana cara menguraikan kegiatan persiapan ujian matematika? Bagaimana mempersiapkan ujian matematika? Kamu bikin langkah-langkahnya ya? Oke. Udah berapa langkah yang kamu bikin? 4. Apa aja coba bacakan? Membaca buku paket MPK, juga membaca buku mengerjakan beberapa pelajaran. Oke, nanti tolong dibacakan di depan ya. Boleh 2 orang dengan suara yang keras. Oke, terima kasih. Bagaimana? Udah selesai? Udah selesai nih. Ini kelompok 3 ya. Bisa dibacakan nggak sih? Coba bacakan yang keras dong. Menghadap sini dong. Boleh berdiri loh. Boleh berdiri. Itu dibacakan. Apa aja? Membeli jeruk segar. Oke, membeli jeruk segar. Memotong jeruk. Memotong jeruk. Memeras jeruk. Memeras jeruk. Terus Siapkan gelas dan es batu. siapkan gelas dan es batu. Oke. Tuangkan jus jeruk ke gelas. Terus diapain setelah itu? Diminum. Disajikan. Terima kasih ya. Oke. Sekarang ini kelompok 4 udah beres. Oke. Bisa berdiri? Ada yang bisa membacakan dengan suara keras? Oke, silakan. Ini apa nih? Membersihkan kamar ya. Step-stepnya seperti apa gitu? Step-stepnya pertama menata dan membersihkan kasur. Menata dan membersihkan kasur. Yang kedua? Menata dan menaruh barang pada tempatnya. Oke. Terus? 3. Sampah yang berserakan dibuang. Sampah yang berserakan dibuang. Oke. 4. Menyapu lantai hingga bersih. Oke. 5. Membersihkan wajah barang yang kenapa? Apa itu yang kelima? Membersihkan wajah barang. Membersihkan debu pada barang-barang yang di kamar. Oke. Sudah selesai? Oke, terima kasih kelompok 4. Ini udah ya, kelompok 2, kelompok 1 juga udah ya. Udah ya? Oke, terima kasih. Halo, dengarkan. Tadi udah dibacakan, saya keliling ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah. Jadi nggak perlu dipresentasikan di depan. Sekarang kita langsung bahas saja. Ya. Oke. Oke, ada yang memasak nasi di rice cooker nggak? Ada nggak? Nah, ini contohnya. Misalnya contoh ini. Proses
proses memasak nasi di rice cooker. Ambil beras secukupnya, cuci beras, masukkan beras dalam rice cooker, kemudian tambahkan air sesuai takaran, kemudian tekan tombol, cook, tunggu hingga matang, kemudian matikan. Oke ya. Berikutnya ada yang ini ada nggak sih? Yang ujian matematika kelompok 1 ya? Nah, tadi kelompok 1 udah membacakan. Sekarang ini kita bahas nih. Contoh persiapan kalau ujian matematika kayak gini nih. Buka buku catatan, tulis ulang dulu penting, latih soal dari buku, tanya guru jika bingung, kemudian buat ringkasan atau main-main. Kalau versimu seperti itu juga boleh. Itu versi kamu, ada versi yang lainnya. Oke ya. Jadi nggak salah dan benar. Berikutnya ada yang bikin jus jeruk ya, kelompok 3 tadi ya. Ini nih, ambil jeruk dan pisau, kupas dan potong jeruk. Setelah jeruk, tambahkan gula jika mengendaki, aduk rata kemudian disajikan. Beres ya. Ini ada yang membersihkan kamar kelompok 4, merapikan tempat tidur, menyapu, mengepel lantai, mengelap meja, membuang sampah, merapikan buku dan pakaian, dan lain-lain. Ini bukan salah dan benar. Yang versi kamu itu juga benar, sama aja. Oke ya. Sekarang kita ke lembar kerja yang sudah saya bagikan. Oke, 20 menit ke depan kita mau bahas apa yang sudah kamu kerjakan tadi. Tugas kita ada tugas yang kedua. Nah, di sini yang ketiga ya. Ini saya bacakan ulang. Jadi tantangan untuk kelompok yaitu merancang ulang liburan. Ya, dalam kelompok kamu dan teman-temanmu akan membuat rencana perjalanan liburan ke tempat yang kalian sukai, tapi jangan hanya cerita, kalian harus merinci aktivitasnya mulai awal hingga akhir. Di lembar kerjanya juga sudah kamu baca tadi. Yang pertama, pilih tempat liburan favorit kalian. Sudah dicontohkan di situ ada pantai, ada pegunungan dan sebagainya. Buat daftar kegiatan. Kemudian yang ketiga, buat tugas dalam kelompok. Siapa yang menulis? Tadi udah? Kemudian siapa yang menggambar? Kemudian siapa yang presentasi? Oke ya. Nanti yang presentasi menyebutkan. Tadi yang menulis siapa begitu. Nah, terus yang menggambar, kalau ada gambar siapa namanya. Atau mungkin ada tugas yang lain yang belum diatur di sini, kamu sebutkan itu tugasnya siapa aja. Kemudian yang presentasi juga. Kemudian yang keempat, di bagian 4 buat urutan yang jelas, yaitu mulai dari packing barang, transportasi sampai dengan perjalanan pulang. Nomor 56 itu opsional, nomor 5 opsional ya. Kalau nggak ada yang bisa gambar nggak usah dipaksakan. Kemudian nomor 6 ini wajib harus ada yang presentasi. Contohnya sudah saya jelaskan. Ini contoh adalah tempatnya di Parangtritis. Ini langkahnya di Parangtritis. Langkahnya awal ini, terakhirnya ini. Bagaimana dengan versi kamu? Tentu saja berbeda. Oke ya. Ya, andong itu ada yang tahu nggak andong? Andong itu ada yang tahu nggak? Yang ada pesirnya itu? Andong tuh kayak gede gitu ya? Ya. Tahu nggak? Delman. Yang ada pesirnya itu andong. Oke ya. Nah, silakan ada yang bisa mengawali kelompok siapa? Yang mau mengawali kelompoknya siapa? Iya. Ya, 2 orang. Sudah ya. Ayo, siapa? Kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok berapa ini? Kelompok 4. Oke, silakan. Semuanya dengarkan baik-baik. Kelompok 4 mau presentasi.
Betul ya? Silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tempat liburan favorit. Tempat liburan favorit kami bertujuan ke wisata bahari Lamongan. Sambil mempersiapkan barang yaitu baju ganti satu style yang 200.000 dan jajan uang 200.000 dan jajan 2. Berangkat menggunakan mobil tepat pada jam 7 pagi. Tidak saat perjalanan kita melihat bukit-bukit yang tinggi. 4. Kita sampai WBL tiba jam setengah 9 pagi. 5. Berenang dan melihat hewan. 6. Membeli makanan. 7. Mempersiapkan persiapan pulang jam 2. 8. Tiba di rumah jam 4 sore atau pukul 16.00. Kami akan menyebutkan penulis yang sudah merancang susunan langkah-langkah tempat liburan favorit. Penulis Fania, Akila, Sania, dan Elsa. Pelukis atau yang menggambar Anissa dan Jalil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, sekarang giliran kelompok 4 menunjuk kelompok lain yang mau maju. Silakan. Silakan, mau menunjuk kelompok siapa yang mau maju selanjutnya? Silakan. Oke, kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 maju. Ayo maju, tinggal membaca aja kan? Nggak apa-apa, silakan. Nggak wajib. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam pada 5 bangun sholat subuh 5.30 cuci muka dan sikat gigi. Jam 9 mandi. Pulang jam 9.30 sampai rumah jam 9.30. Penulisnya Almira Zita Dan dari kami Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan rancangan pulang liburan. Kami akan pergi ke Pantai Kelapa jam 7 sampai jam 9 malam, packing barang dan menyiapkan transportasi. Besoknya jam 7 berangkat menggunakan mobil. Tiba di Pantai Kelapa jam 9. Setelah itu mampir di warung pinggir pantai. main air.
bermain air dan bersuara hingga jam 12. Makan siang dan beristirahat hingga jam 3. Berkemas-kemas lalu membersihkan perjalanan pulang pada jam 4. Tiba di rumah kembali pukul 6 dan beristirahat. Yang merancang liburan ini adalah Ilham. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kelompok 2 ada pembagian tugas nggak? Siapa yang nulis tadi? Ilham. Terus yang presentasi siapa? Terus yang lainnya ngapain aja? Yang lain mikir. Berdiam diri gitu sudah mikir ya, tanpa ngapa-ngapain. Oke. Selanjutnya tinggal yang terakhir kelompok 1. Yuk. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan bercerita tentang siapa memberi langkah langkah 1 sampai jam 2 packing dan mandi. Jam 10 berangkat mengendarai mobil. 3 jam 4 bermain air dan foto-foto dan melihat sunset. 4 makan sekitar pantai. 5 setelah makan malam lanjut istirahat di taman sekitar resto. 6 besoknya kami sekalian lanjut sekolah. 8 lalu pulang dengan mobil. Penulis Tom Hadi Bala, informasi Tirta Adam, presentasi Jovin Gwet, katanya gitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 pertanyaan saya sebelum saya meninggalkan ruangan ini. Nah, ini tentang benar dan salah. Kalau yang ini benar dan salah. Tadi kita belajar apa sih? Ada yang ingat nggak? Belajar apa kita? Berpikir komputasi. Yang kita pelajari apa? Berpikir komputasi yang mana? Dekomposisi. Benar. Sekarang 5 pertanyaan benar salah yang kaitan sama dekomposisi. Oke. Nomor 1, dekomposisi artinya menyatukan beberapa masalah kecil menjadi masalah besar. Benar nggak? Oke. Seharusnya gimana? Membagi masalah besar menjadi masalah kecil-kecil. Oke. Yang pertama. Yang kedua adalah menguraikan masalah, membuat kita mudah menemukan solusi. Benar nggak sih? Oke, benar. Kemudian yang ketiga, semua pekerjaan sebaiknya dilakukan sekaligus agar cepat selesai, bukan dipecah-pecah. Salah. Supaya benar gimana nih? Dan semua pekerjaan harus dipecah-pecah supaya selesai. Supaya mudah mencari solusinya. Yang keempat, dekomposisi bisa membantu kerja kelompok karena tugas bisa dibagi-bagi. Benar? Oke. Kemudian berikutnya nomor 5, proses memasak tidak bisa dijadikan contoh dekomposisi. Salah. Tadi ada jadi supaya benar gimana nih? Proses memasak bisa dijadikan contoh dekomposisi. Ada 4 kelompok ini, ada yang menemukan proses memasak nggak? Tadi contohnya tadi kelompok berapa? Kelompok berapa? Tadi kamu mengambil masalah nggak sih? Ada 4 masalah toh? Oke. Ada proses memasak nggak tadi?
Ada kelompok berapa yang proses memasak? Hah? Kelompok 2 apa? Memasak apa? Memasak nasi, membuat langkah-langkah. Itu adalah dekomposisi. Oke. Kelompok mana lagi? Kelompok 3 jus jeruk, membuat langkah-langkah. Yang kamu lakukan itu adalah proses dekomposisi. Terima kasih pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.